Nah, selanjutnya pemeriksaan EEG. Pemeriksaan EEG ini juga tidak perlu dilakukan selalu ya pada pasien kejang demam, kecuali jika kita jumpai kejang yang vokal. Misalkan kejangnya hanya di satu sisi ekstremitas saja, misalnya kejang vokal di bagian kanan saja. Nah, itu kita perlu lakukan EEG ya setelah perawatan atau pada saat perawatan ya. Atau ada lagi ya pasiennya terindikasi sudah ada gangguan perkembangan sebelumnya ya, sebelum jadi kejang pasiennya sudah ada gangguan perkembangan, maka itu perlu dilakukan EEG. Ya, kejang demam yang berulang, tadi kan kejang demam kompleks itu kejang demam yang berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam, bukan merupakan indikasi untuk EEG. Jadi kejang demam kompleks yang ada kriterianya lagi yang baru kita lakukan indikasi untuk pemeriksaan EEG. Ya, juga pemeriksaan pencitraan yang lain tidak selalu harus langsung CT scan lah, tidak ya. Jadi harus sesuai indikasi untuk pemeriksaan lanjutan. Ya, pemeriksaan CT scan untuk kejang demam kompleks juga tidak, atau CT scan atau MRI tidak harus segera dilakukan, harus sesuai indikasi. Nah, bagaimana dengan tata laksana? Ya, tata laksana kejang akut sama dengan tata laksana kejang pada umumnya. Bila pasiennya demam, maka kita atasi demamnya dengan pemberian antipiretik, pemberian anti kejang profilaksis intermiten, dan pengobatan anti kejang yang rumatan. Antipiretik ini, ya itu tadi karena ada teori bahwa selain faktor demam, juga ada teori tentang faktor reaksi inflamasi. Jadi, walaupun antipiretik ini bukan berarti mengurangi risiko berulangnya kejang demam, ya karena ada tadi teori reaksi imunologis. Nah, antipiretik ini dapat diberikan untuk kenyamanan pasien, ya diberikan boleh paracetamol atau ibuprofen. Paracetamolnya boleh langsung dosis, sebaiknya sih langsung 15 mg per kilo ya, biar demamnya lebih cepat turun. Ya boleh diberikan tiap 4 sampai 6 jam. Atau boleh diberikan ibuprofen ya, 5-10 mg per kilo per kali, bisa diberikan 4-6 jam. Jadi maksimal 6 kali. Nah, bagaimana dengan pemberian profilaksis intermiten? Maksudnya profilaksis anti kejang ini diberikan pada saat demam. Obat anti kejang yang kita berikan itu diberikan pada saat demam, ya indikasinya bila anak ini sudah memiliki kelainan neurologis, misalnya pada anak dengan palsi cerebral ya, maka kita perlu berikan obat anti kejang intermiten atau kejangnya sering berulang ya dalam setahun lebih dari 4 kali, maka kita boleh berikan obat anti kejang intermiten. Atau usia kejangnya kurang dari 6 bulan atau kejangnya pada suhu tubuh yang belum terlalu tinggi ya, jadi di bawah 39 derajat. Atau pada episode kejang demam sebelumnya, suhu tubuhnya meningkat dengan sangat cepat sehingga kadang kejangnya berulang lagi. Obat yang diberikan, pilihan obat untuk anti kejang pada anak adalah diazepam oral, boleh untuk profilaksis ya, atau diazepam rektal ya untuk berat badan di bawah 12 kilo diberikan 5 mg. Untuk berat badan di atas 12 kg diberikan 10 mg tiap 8 jam. Dan profilaksis ini diberikan selama 48 jam pertama demam. Ya, jadi ini untuk pencegahan pada anak-anak dengan risiko sudah terjadi riwayat kejang demam. Ya, boleh diberikan profilaksis intermiten dalam 48 jam pertama demam. Boleh oral, boleh rektal. Nah, untuk anti kejang rumatan ini diberikan pada anak dengan kejang vokal atau kejangnya lama lebih dari 15 menit atau terdapat kelainan neurologis yang nyata ya sebelum atau sudah kejang, misalnya memang sudah ada gangguan perkembangan ya, anaknya belum bisa jalan, belum bisa bicara, atau memang sipi ya, jadi memang boleh diberikan obat antikonvulsan rumatan jangka panjang bisa sampai 1 tahun ya. Kalau untuk rumatan jangka panjang bisa diberikan asam valproat atau fenobarbital, diberikan selama 1 tahun. Nah, ini untuk prognosisnya pada anak dengan kejang demam ini sebenarnya prognosisnya baik. Ya, jadi kita harus menjelaskan kepada orang tua bahwa
kejang demam, apalagi kejang demam sederhana ini mempunyai prognosis yang baik, tidak menyebabkan kecacatan ataupun gangguan kecerdasan di kemudian hari, dan tidak secara langsung menyebabkan kematian. Kemudian prognosis faktor risiko ya yang untuk menyebabkan kejang ini berulang ya, biasanya kalau ada riwayat epilepsi atau riwayat kejang demam dalam keluarga, maka cenderung untuk lebih mudah terjadinya bangkitan kejang di kemudian hari. Atau kalau usia kejangnya di bawah 12 bulan, maka kedepannya mungkin akan berisiko mengalami kejadian hal yang sama di kemudian hari. Atau saat kejangnya suhunya tidak terlalu tinggi di bawah 39. Atau intervalnya sangat singkat dari awitan kejang sampai kejang. Misalkan tadi rata-rata kan 24 jam demam baru kejang, ini baru 1 jam demam langsung kejang. Nah, ini risiko sekali untuk berulang kejang di kemudian hari. Atau pada pasien dengan kejang pertamanya adalah kejang demam kompleks, maka ini berprognosis untuk berisiko berulang kejang di kemudian hari.